masuk pada standar isi. Dalam PP 57 didefinisikan sebagai kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, sama halnya dengan SKL, di sini ada beberapa hal penting yang perlu dipahami pada standar isi. Yang pertama, ruang lingkup materi dalam standar isi ini akan merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran. Nah, bagaimana merumuskannya? Jadi, ruang lingkup materi ini akan dirumuskan berdasarkan apa? Berdasarkan muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep keilmuannya, dan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian untuk standar isi. Sekarang standar proses. Nah, dalam PP 57 ini, standar proses ini didefinisikan sebagai kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai SKL tadi. Ya, clear ya. Jadi, hal-hal penting yang perlu kita pahami tentang standar proses ini, Bapak dan Ibu sekalian, antara lain bahwa standar proses ini meliputi 3 hal, yaitu meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Ada 3 hal. Nah, 3 hal itu akan saya jelaskan satu persatu. Satu, tentang perencanaan pembelajaran adalah aktivitas untuk merumuskan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar. Cara untuk mencapai tujuan belajar dan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Itu perencanaan pembelajaran. Nah, setelah itu pelaksanaan pembelajarannya disebutkan juga di dalam PP 57 ini harus diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, pelaksanaan pembelajaran ini harus dilakukan oleh pendidik, Bapak dan Ibu sekalian, dengan memberikan apa? Keteladanan, pendampingan, dan juga fasilitasi. Nah, sekarang masalah penilaian nih. Kalau penilaian proses pembelajaran, ini adalah asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, penilaian proses pembelajaran ini dilakukan siapa? Ya, dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan. Tetapi, ini ada tetapinya Bapak Ibu sekalian. Tetapi dalam rangka peningkatan kualitas proses pembelajaran ini, penilaian proses pembelajaran ini selain oleh pendidik, dapat dilaksanakan juga oleh sesama pendidik, kolega dalam satuan pendidikan. Oleh kepala satuan pendidikan tentu saja, dan atau oleh peserta didik. Nah, sekarang kita masuk pada standar penilaian pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, hal penting tentang penilaian pendidikan ini adalah, yang harus kita pahami bersama adalah, ini adalah suatu mekanisme penilaian, yaitu suatu prosedur yang meliputi perumusan tujuan penilaian, pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian. Setelah itu pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian.
Nah, gimana cara melakukan penilaian itu harus ada prinsip, harus berkeadilan, objektif, dan edukatif. Siapa yang melakukan? Yang melakukan juga pendidik. Gimana bentuk penilaiannya? Bentuknya adalah ada dalam bentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah, apa itu penilaian formatif dan sumatif? Penilaian formatif ini bertujuan untuk memantau dan untuk memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan kalau penilaian sumatif, ini tujuannya adalah untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan.